Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Anggun Suci Ramadhani dari kelas B dengan NPM 242170111085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya Indonesia. Nah, Indonesia ini adalah sebuah negara kepulauan yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, baik di daratan maupun di lautan. Nah, kekayaan ini tuh tidak hanya dari sumber daya alamnya saja yang dapat kita lihat, tetapi juga mencakup potensi manusianya, beserta kandungan mineral yang ada di dalam bumi. Dengan ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, setiap wilayahnya itu memiliki karakteristik dan potensi yang unik yang menjadi modal utama dalam pembangunan nasional. Nah, untuk pemanfaatan sumber daya ini tuh harus dioptimalkan dan berkelanjutan supaya mencapai kesejahteraan rakyat dan memajukan perekonomian bangsa. Nah, Indonesia ini tuh kaya akan sumber daya alamnya berupa hutan, lautan, serta keanekaragaman hayati yang mendukung berbagai sektor ekonomi. Nah, di sisi lain juga, populasi yang besar juga menjadi kekuatan utama dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Selain itu, kandungan mineral yang berlimpah ini tuh menjadikan Indonesia sebagai pemeran penting di pasar global untuk komoditas seperti nikel, timah, batu bara, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sumber daya alamnya. Nah, sumber daya alam itu apa sih? Nah, sumber daya alam adalah segala potensi dan kekayaan yang berasal dari lingkungan alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan jenis sumber daya alam dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu ada sumber daya alam hayati atau dapat diperbaharui. Contohnya itu ada hutan. Indonesia itu memiliki salah satu hutan hujan tropis terbesar di dunia, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Hutan ini tuh yang menghasilkan kayu, rotan, dan berbagai hasil hutan non-kayu. Faktanya itu, hutan ini berfungsi sebagai paru-paru dunia dan habitat bagi keanekaragaman hayati yang tinggi. Lalu ada perikanan dan kelautan. Sebagai negara maritim, lautan Indonesia itu memiliki kekayaan ikan, terumbu karang, dan rumput laut yang berlimpah. Perikanan laut ini merupakan salah satu komoditas ekspor andalan dan budidaya rumput laut yang menjadikan Indonesia sebagai produsen terbesar kedua di dunia. Lalu ada sumber daya alam non-hayati atau tidak dapat diperbarui. Contohnya itu ada air. Air ini digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri. Nah, pengelolaan sumber daya air ini tuh menghadapi tantangan yang sangat besar seperti ketidakseimbangan pasokannya dan kebutuhan serta penurunan kualitas air. Lalu ada energi terbarukan. Indonesia ini memiliki potensi besar dalam energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan panas bumi. Panas bumi di Indonesia ini sangat melimpah karena letak Indonesia itu ada di jalur cincin api atau ring of fire. Yang kedua ada sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia ini adalah potensi individu yang produktif dan mampu menggerakkan suatu organisasi atau proses produksi. Sumber daya manusia yang berkualitas itu ditandai dengan tingkat pendidikan, kesehatan, dan keterampilan yang memadai. Nah, jadi sumber daya manusia ini tuh objeknya itu adalah manusianya sendiri yang mengelola alam atau lingkungan. Lalu ada di SDA ini tuh dibagi menjadi beberapa jenis kelompokan dalam bidang pendidikan dan keterampilan, yaitu ada tenaga ahli. Indonesia memiliki banyak tenaga ahli di berbagai bidang seperti insinyur, dokter, dan peneliti.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini tuh harus diupayakan melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan. Lalu ada tenaga kerja produktif. Jadi populasi besar di Indonesia itu, terutama di usia produktif, merupakan aset yang tentunya pasti besar untuk mendukung pertumbuhan industri dan ekonomi. Contoh penerapannya yaitu di bidang sektor industri. Tenaga kerja di pabrik-pabrik manufaktur yang mengolah bahan mentah menjadi produk jadi. Lalu ada di sektor pariwisata, yaitu contohnya itu pemandu wisata yang pekerja hotel dan pelaku usaha kreatif di Bali yang mengandalkan keahlian dan keramahan mereka untuk menarik wisatawan. Lalu ada sumber daya mineral. Apa sih sumber daya mineral itu? Sumber daya mineral adalah zat alami yang terdapat di perut bumi, memiliki komposisi kimia dan struktur kristal tertentu, serta memiliki nilai ekonomi. Contohnya itu ada mineral logam. Nah, ada nikel. Indonesia ini tuh adalah salah satu produsen nikel terbesar di dunia dengan cadangan yang signifikan. Pemerintah Indonesia itu sedang mengupayakan mengembangkan industri baterai kendaraan listrik dengan memanfaatkan cadangan dari nikel ini. Lalu ada timah. Indonesia ini tuh adalah produsen timah terbesar kedua di dunia dan kandungan timah terbesar terdapat di Kepulauan Bangka Belitung. Lalu ada emas dan tembaga. Tambang Grasberg di Papua merupakan salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Lalu ada mineral non-logam. Contohnya itu batu bara. Indonesia memiliki cadangan batu bara yang melimpah dan menjadi salah satu eksportir terbesar di dunia. Lalu ada bauksit yang di Kalimantan Barat yang memiliki cadangan bauksit yang besar, yang merupakan bahan baku utama dalam produksi aluminium. Lalu ada minyak dan gas bumi. Kandungan minyak dan gas bumi terbesar di berbagai wilayah termasuk di Riau, Kalimantan Timur, dan lepas pantai Jawa Timur. Nah, pengelolaan migas terus diupayakan untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Lalu selanjutnya saya akan menyebutkan daerah provinsi penghasil sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya mineralnya di 38 provinsi di Indonesia. Yang pertama yaitu ada di Provinsi Aceh. Sumber daya alamnya itu yang khasnya itu ada kopi gayo, ada lada, ada minyak sawit, dan rempah-rempah. Lalu untuk sumber daya manusianya itu, penduduknya itu bergerak di sektor pertanian dan perikanan. Untuk sumber daya mineralnya itu, ada minyak dan gas bumi, ada biji dan besi. Yang kedua di Sumatera Utara, sumber daya alamnya itu ada kelapa sawit, karet, kopi, teh, dan pariwisata. Seperti contohnya itu Danau Toba. Nah, untuk sumber daya manusianya itu, yaitu populasinya itu padat, pusat pendidikan dan bisnis, dan banyak pusat pendidikan dan bisnis. Contohnya itu ada di Medan. Nah, untuk sumber daya mineralnya itu ada minyak bumi, gas alam, batu bara, dan belerang. Lalu yang ketiga di Sumatera Barat, sumber daya alamnya itu ada di bidang pertanian seperti padi, jagung, perkebunan seperti kopi, teh, dan pariwisata. Sumber daya manusianya itu, keunggulannya itu ada di sektor pariwisata dan kuliner. Nah, untuk sumber daya mineralnya itu ada batu bara, emas, biji besi. Lalu ada Riau. Di Riau, sumber daya alamnya itu ada kelapa sawit, karet, dan perikanan. Nah, sumber daya manusianya itu berkembang di bidang industri, minyak, dan perkebunan. Serta sumber daya mineralnya itu ada minyak bumi dan gas alam. Lalu ada di Kepulauan Riau. Sumber daya alamnya itu di bidang sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari. Dan untuk sumber daya manusianya itu bekerja di bidang industri dan perdagangan. Contohnya itu di Batam. Lalu untuk sumber daya mineralnya itu ada gas alam, Natuna. Lalu ada di Jambi. Nah, sumber daya alamnya itu ada kelapa sawit, karet, dan hasil hutan. Untuk sumber daya manusianya itu bekerja di bidang sektor perkebunan dan pertambangan. Serta sumber daya mineralnya itu ada batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Lalu untuk di Sumatera Selatan,
Sumber daya alamnya itu ada karet, kelapa sawit, dan lada. Sumber daya manusianya itu bekerja di bidang kegiatan ekonomi. Contohnya itu ada di Palembang. Nah, untuk sumber daya mineralnya itu ada batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Lalu di Bengkulu, contoh sumber daya alamnya itu di kopi robusta, lada, dan perikanan. Sumber daya manusianya itu di bidang pertanian. Nah, untuk sumber daya mineralnya itu ada batu bara. Lalu ada di Lampung. Sumber daya alamnya itu ada kopi, lada, kakao, dan pariwisata. Untuk sumber daya manusianya itu bekerja di bidang pertanian dan perkebunan. Lalu untuk sumber daya mineralnya itu ada batu bara. Lalu selanjutnya ada Bangka Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Nah, di Bangka Belitung ini tuh sumber daya alamnya itu ada di perikanan dan pariwisata bahari. Untuk sumber daya manusianya itu bekerja di pertambangan timah kebanyakan. Dan untuk sumber daya mineralnya itu ada timah, biji, dan besi. Lalu di Provinsi DKI Jakarta, sumber daya alamnya itu di bidang sumber daya alamnya itu jasa dan perdagangan. Sumber daya manusianya itu pusat pemerintahan, bisnis. Lalu sumber daya mineralnya itu terbatas karena di Jakarta ini tuh berfokus pada industri. Lalu di Jawa Barat, sumber daya alamnya itu di bidang pertanian, industri, dan pariwisata. Untuk sumber daya manusianya itu populasinya itu besar dan pusat industrinya itu di bidang industri dan pendidikan. Lalu untuk sumber daya mineralnya itu ada emas, batu bara, dan kaolin. Lalu ada di Provinsi Jawa Tengah, sumber daya alamnya itu di bidang pertanian, perikanan, dan industri. Dan untuk sumber daya manusianya itu populasinya itu padat, sektornya itu di bidang sektor industri dan kerajinan. Untuk sumber daya mineralnya itu ada batu bara, mangan, dan semen. Lalu ada di daerah istimewa Yogyakarta, sumber daya alamnya itu di bidang pertanian, pariwisata, dan pendidikan. Sumber daya manusianya itu berpusat pada pendidikannya tuh tinggi dan kebudayaannya di sana tuh. Lalu untuk sumber daya mineralnya itu ada emas, perak, dan mangan. Lalu di Provinsi Jawa Timur, sumber daya alamnya tuh di bidang pertanian, industri, dan perikanan. Untuk sumber daya manusianya itu di bidang industri dan pertanian. Lalu sumber daya mineralnya itu minyak dan gas bumi. Ada minyak, ada gas bumi, dan ada belerang di lepas pantai. Lalu ada di Provinsi Banten, sumber daya alamnya itu di bidang industri, pertanian, dan perikanan. Sumber daya manusianya itu di bidang industri manufaktur dan pelabuhan. Untuk sumber daya mineralnya itu ada batu bara, emas, biji, dan besi. Lalu di Kalimantan Barat, contohnya itu sumber daya alamnya itu di kelapa sawit, karet, dan hasil hutan. Sumber daya manusianya itu di industri pertambangan, dan sumber daya mineralnya itu ada bauksit, ada emas. Lalu di Kalimantan Tengah, sumber daya alamnya itu ada kelapa sawit, karet, dan hasil hutan. Sumber daya manusianya itu bekerja di pertanian dan pertambangan. Sumber daya mineralnya itu ada emas zirkon, batu bara. Lalu ada Kalimantan Selatan, sumber daya alamnya itu ada kelapa sawit, lada, dan hasil hutan. Sumber daya manusianya itu bekerja di pertambangan batu bara kebanyakan. Lalu sumber daya mineralnya itu ada batu bara, biji, besi, dan intan. Lalu ada Kalimantan Timur. Sumber daya alamnya itu hasil hutan, kelapa sawit, dan perikanan. Untuk sumber daya manusianya itu bekerja di bidang industri, minyak, dan gas. Untuk sumber daya mineralnya itu ada minyak bumi, gas alam, batu bara, dan emas. Lalu Kalimantan Utara. Sumber daya alamnya itu di hutan, perikanan, dan energi terbarukan. Untuk sumber daya manusianya itu berpusat pada pengembangan wilayah. Dan untuk sumber daya mineralnya itu ada batu bara, emas, gas alam. Lalu di Sulawesi Utara, sumber daya alamnya itu ada kelapa, cengkeh, dan perikanan. Untuk sumber daya manusianya itu di bidang pertanian dan perikanan. Sumber daya mineralnya itu ada emas dan biji besi. Lalu di Gorontalo. Untuk di Gorontalo ini sumber daya alamnya tuh ada pertanian, yaitu contohnya tuh jagung, perikanan, dan kelautan. Untuk sumber daya manusianya itu kebanyakan di bidang pertanian. Dan untuk sumber daya mineralnya ada emas, tembaga, biji, dan besi.
Lalu Sulawesi Tengah, sumber daya alamnya itu ada kakao, kelapa sawit, dan hasil hutan. Sumber daya manusianya itu bekerja di pertambangan nikel. Dan sumber daya mineralnya itu ada nikel, emas, biji, dan besi. Lalu Sulawesi Tenggara, sumber daya alamnya itu ada kakao, kelapa sawit, dan hasil hutan. Sumber daya manusianya itu bekerja di industri pertambangan nikel. Dan untuk sumber daya mineralnya itu ada nikel. Lalu ada Sulawesi Selatan, sumber daya alamnya itu di bidang pertanian, seperti padi, perikanan, dan perkebunan. Sumber daya manusianya itu bekerja di pusat perdagangan, contohnya itu di Makassar. Lalu ada sumber daya mineralnya itu adalah nikel, tembaga, biji, dan besi. Lalu Sulawesi Barat, contohnya itu sumber daya alamnya itu ada kakao, kopi, dan perikanan. Sumber daya manusianya itu bekerja di pertanian dan perkebunan. Lalu ada sumber daya mineralnya yaitu emas. Lalu ada Maluku Utara, sumber daya alamnya itu ada kelautan, dan rempah-rempah dan perikanan. Sumber daya manusianya itu di bidang perikanan, dan sumber daya mineralnya itu ada nikel, emas, biji, dan besi. Lalu ada di Maluku, sumber daya alamnya itu ada di sumber daya alamnya itu kelautan, rempah-rempah, dan perikanan. Sumber daya manusianya itu di bidang perikanan, lalu sumber daya mineralnya di gas alam. Lalu ada Papua. Untuk sumber daya alamnya itu ada hutan tropis, hasil hutan, dan perikanan. Untuk sumber daya manusianya itu di bidang budaya lokal. Lalu untuk sumber daya mineralnya itu ada tambang Grasberg, tembaga, dan emas contohnya. Lalu di Papua Barat, sumber daya alamnya itu ada hutan tropis dan perikanan. Untuk sumber daya manusianya itu di pembangunan pembangunan SDM. Lalu untuk sumber daya mineralnya itu ada minyak dan gas bumi. Lalu ada Papua Selatan, sumber daya alamnya itu ada pertanian, padi, dan perikanan. Lalu ada sumber daya manusianya itu di Provinsi Baru atau di bidang pengembangan. Terus tuh ada sumber daya mineralnya itu di potensi mineral sedang dieksplorasi. Lalu selanjutnya ada Provinsi Papua Pegunungan. Sumber daya alamnya tuh di bidang pertanian dan energi terbarukan. Nah, untuk sumber daya manusianya itu penduduk asli Papua, dan untuk sumber daya mineralnya itu potensi emas dan tembaga. Lalu ada Provinsi Papua Tengah. Sumber daya alamnya tuh di bidang pertanian dan energi terbarukan. Dan sumber daya manusianya itu di keanekaragaman hayati, keanekaragaman budaya. Lalu sumber daya mineralnya itu ada potensi emas dan tembaga. Lalu ada Papua Barat Daya, yaitu sumber daya alamnya tuh di bidang perikanan dan pariwisata. Dan untuk sumber daya manusianya itu ini Provinsi Baru dan pembangunan SDM. Untuk sumber daya mineralnya itu di potensi mineral. Lalu ada Bali. Sumber daya alamnya itu pariwisata, pertanian, dan perikanan. Sumber daya manusianya itu di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sumber daya mineralnya itu terbatas. Lalu di Nusa Tenggara Barat, sumber daya manusianya itu di pariwisata, contohnya itu di Lombok, di bidang pertanian dan peternakan. Sumber daya manusianya itu di bidang pariwisata dan pertanian, dan sumber daya mineralnya itu seperti tambang, batu hijau, tembaga, dan emas. Lalu di Nusa Tenggara Timur, sumber daya alamnya itu di bidang peternakan, perikanan, dan pariwisata, contohnya itu Komodo yang terkenal di sana. Sumber daya manusianya itu pariwisata dan peternakan. Untuk sumber daya mineralnya itu ada mangan dan biji besi. Dapat disimpulkan sebaran utama perwilayahnya di Provinsi Sumatera kaya akan sawit, karet, migas, dan batu bara. Di Pulau Jawa itu terkenal dengan pusat industri, pertanian pangan, dan sumber daya manusia terbesar. Lalu di Provinsi Kalimantan, sumber utamanya itu batu bara, sawit, dan hasil hutan. Lalu di Provinsi Sulawesi ada produsen utama nikel. Maluku dan Papua penghasil rempah-rempah, emas, dan tembaga. Lalu Bali dan Nusa Tenggara itu fokus pada pariwisata dan peternakan. Perikanan juga memiliki mineral yang penting lainnya. Mungkin dari saya cukup sekian, mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.